Gadis kecil ini, namanya Sayaka. Ini hari pertama masuk SMP. Sayaka bertemu dengan beberapa teman perempuan. Rok Sayaka terlalu panjang. Mereka menyarankan, rok keriting pendek akan lebih imut. Benih kecantikan ditanam di hati Sayaka. Sejak saat itu, mereka memakai riasan tebal, menjalani dunia malam, membuang-buang masa muda yang berharga. Karena tidak belajar, akhirnya menjadi bodoh. Waktu berlalu, di SMA, Sayaka memasuki kelas terburuk di sekolah. Di mata kepala sekolah, mereka adalah sampah yang tidak kompeten. Sayaka juga memiliki ayah patriarkal, tidak berprestasi, dan ibu yang tidak bisa mendidik. Ini membuat Sayaka tanpa sadar telah melewati tahun pertama SMA. Hari pertama tahun kedua, guru menemukan bungkus rokok Sayaka. Kepala sekolah mengancamnya, jika mengaku maka Sayaka tidak akan dikeluarkan. Sayaka keras kepala. Sayaka tidak mau mengaku. Dia mengikuti kemauannya sendiri. Pada akhirnya, sekolah memberi Sayaka hukuman. Setelah pulang, ibunya mencarikan sekolah intensif agar Sayaka bisa terus belajar. Sekolah inilah yang akan mengubah Sayaka. Aomineju. Hari pertama masuk kelas, dandanan mewah dan riasan tebal. Dia tercengang melihat Sayaka. Ini adalah Pak Guru Hirata. Dia memuji penampilan Sayaka. Begitulah cara guru ini mengenali karakter asli siswa, sehingga mereka cepat akrab. Kemudian dia menguji kemampuan dasar Sayaka. Hasilnya benar-benar tidak biasa. Meskipun tidak lancar, tapi Sayaka bisa menyelesaikan ujian. Pak Guru kemudian menjelaskan dan menetapkan tujuan untuk Sayaka, menyarankan Sayaka untuk masuk Universitas Keio, dan mengatakan ada banyak pria tampan di sana. Penampilan Sayaka akan cocok di situ. Apakah ini lelucon? Membuat siswa yang tidak pandai bisa diterima di Universitas Besar Jepang dalam waktu 1 tahun. Kedengarannya lucu sekali. Pak Guru meminta Sayaka tidak perlu takut. Jika dibayangkan hal itu bisa saja terjadi. Didukung oleh Pak Guru, Sayaka menulis tentang Universitas Keio. Setelah kembali ke rumah, Sayaka memberitahu ibunya. Melihat putrinya berusaha, ibu Sayaka juga memutuskan untuk berjuang demi Sayaka. Tapi sang ayah memandang rendah Sayaka. Sang ayah mengatakan, "Kamu tidak akan lulus ujian. Aku tidak akan membayar sepeser pun. Harapanku hanya putraku." Sayaka menatap ayah dengan marah, memutuskan untuk membuktikan dirinya. Sayaka baru memulai, pulang lebih awal setiap malam, berjuang keras untuk mimpinya. Bahkan saat berbelanja dengan teman-teman, Sayaka bekerja keras untuk belajar. Mendapat nilai tadinya 0, sekarang 5. Pak Guru dengan senang hati memujinya. Liburan musim panas berlalu dalam sekejap. Nilai Sayaka juga meningkat, tapi kepala sekolah masih putus asa melihat Sayaka, terus menyebut Sayaka sampah. Setelah pulang, Sayaka tidak menghiraukan pandangan gurunya. Sayaka tetap bekerja keras. Di tahun ketiga SMA, untuk menulis laporan yang bagus, Sayaka memperhatikan berita untuk memahami situasi saat ini. Tapi sang ayah masih bersikap dingin, selalu membandingkan dengan saudara laki-lakinya. Sayaka bercerita dengan gurunya. Sang ayah rela melakukan apapun untuk kakaknya, tapi tidak memperdulikan anak perempuannya. Pak Guru diam, karena memikirkan ayahnya. Sayaka terdiam. Sayaka melihat pertanyaan ujian semakin sulit. Banyak pikiran. Sayaka pergi keluar, naik ke atap. Ini adalah pertama kalinya Sayaka ingin melepaskan mimpinya. Guru Hirata sangat perhatian dan pandai mendidik siswa. Pada hari itu, Sayaka berpakaian berbeda datang ke sekolah intensif. Pak Guru tidak mengkritiknya, malah memuji penampilannya. Pada saat itu, keduanya segera akrab. Hal tersebut benar-benar berpengaruh. Nilai Sayaka juga berubah dari 0 menjadi 5 pada ujian. Sayaka juga memotong rambut panjangnya. Dan juga, Sayaka mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ibu Sayaka bekerja lebih keras. Tapi frustrasi Sayaka belum berakhir. Tes demi tes membuatnya semakin tidak percaya diri. Bukunya penuh dengan rasa sakit, keputusasaan dan kesepian. Rasa ingin menangis. Sampai suatu hari, Sayaka menemui gurunya. Sayaka mengatakan dirinya sendiri sampah. Sampah tidak harus membuktikan dirinya sendiri. Kalau begitu jangan ikut ujian sama sekali, dan tidak usah pergi ke universitas manapun. Sayaka menyerah. Dia berlari ke tempat ibunya bekerja. Sayaka melihat ibunya yang masih bekerja hingga larut malam. Sayaka tidak tahan lagi. Ibu Sayaka memeluknya. Sayaka terus mengatakan, "Aku minta maaf, aku minta maaf." Ibu Sayaka memberitahunya, "Menyerahlah jika kamu terlalu lelah. Kamu sudah berusaha dengan baik." Saudara laki-lakinya bersembunyi dari ayahnya, keluar dari tim bisbol. Dia berada di bawah banyak tekanan.
Dia tidak mau berusaha lagi untuk mimpi ayahnya. Ayah Sayaka dengan marah memukul saudaranya. Ibunya berusaha melerai, tapi sang ayah terus memukuli dan memarahi. Setelah melampiaskan amarahnya, sang ayah pergi. Sayaka menasehati saudaranya, membujuknya untuk peduli terhadap diri sendiri. Tapi saudaranya menentang, bilang Sayaka tidak berhak mengatur. Jangan kau lepaskan mimpimu juga. Aku sama denganmu, kita semua sampah. Aku bukan orang yang sama denganmu. Sayaka meminta ibunya setelah kembali ke rumah untuk mengantarnya ke Universitas Keio. Di tempat ini, semua orang bahagia melihat kepercayaan diri semua orang. Kepercayaan diri Sayaka mulai kembali. Bersemangat lagi. Rambut pirang datang ke sekolah intensif, membuat gaduh setelah masuk pintu. Karena ayahnya terlalu keras padanya, menuntut sangat banyak kepada anak ini, menginginkan anak ini menjadi pengacara. Ibunya memberitahu Pak Guru, anaknya tidak belajar dan hanya bermain game sepanjang hari. Dia memberitahu Pak Guru ini, dia bermain game hanya untuk pelarian dari ayahnya. Dia tidak ingin melakukan apa yang ayahnya inginkan. Pak Guru Hirata segera memikirkan cara. Dia mengatakan kepada anak laki-laki itu, apakah kamu tidak ingin balas dendam? Memang bisa. Kamu belajar yang rajin dulu. Setelah kamu diterima sebagai pengacara, tiba-tiba tidak menjadi pengacara. Beri mereka harapan terbaik, lalu hancurkan. Jadi mereka pasti akan marah. Kata-kata Pak Guru sangat ampuh. Anak itu menjadi tertarik. Kepala sekolah Sayaka menemui Guru Hirata hari ini. Kepala sekolah memberitahunya, Sayaka awalnya adalah sampah. Ingin mengubah sampah menjadi sampah. Bukankah itu buang-buang waktu? Selain itu, dia hanya punya waktu 1 tahun untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Jangan menetapkan tujuan yang tinggi untuk sampah. Tapi Pak Guru hanya menjawab, tidak ada siswa yang bodoh, tapi guru yang tidak bisa mendidik. Mendengarkan percakapan, Sayaka mendengar semuanya. Pak Guru memberitahu kepala sekolah, Sayaka penuh dengan kemungkinan. Beri aku 1 tahun. Tunggu saja dan lihat hasilnya. Gadis dengan riasan tebal ini bernama Sayaka. Dia adalah siswa yang bodoh. Masih ada teman-temannya yang serupa. Mereka hanya berdandan dan berpesta di malam hari. Tapi setelah Sayaka mulai bekerja keras, mereka juga berubah. Bekerja keras akan benar-benar menulari orang lain. Pada awalnya, menertawakan. Mereka tidak cerdas. Bagaimana bisa diterima di universitas utama? Setelah beberapa hari, gadis ini membolak-balik buku Sayaka. Mulai kaget, di buku Sayaka penuh dengan catatan. Pada suatu ketika, temannya tiba-tiba berkata kepada Sayaka, kami bertiga tidak akan mengajakmu bermain lagi. Sayaka mengira mereka membenci dirinya. Mereka menjelaskan, ternyata mereka tidak ingin mempengaruhi belajar Sayaka. Mereka tidak ingin merusak kegigihan super keren ini. Seorang gadis berkata, mereka harus seperti Sayaka, bekerja keras untuk tujuan sendiri. Dukungan dan persetujuan teman-teman membuat Sayaka meneteskan air mata. Lalu ayah Sayaka, seperti biasa dengan perkataan kasar, tapi hatinya juga akan tersentuh. Sang ayah pulang malam, melihat catatan di dinding. Ada salah satu terjatuh. Dengan menghela nafas, mengambilnya. Hari ini, sang ayah menceritakan alasan memukul Sayaka. Ternyata putrinya selalu menyebut dirinya orang tua bau. Itu membuatnya merasa bahwa dia tidak memiliki martabat. Nilai tes Sayaka turun malam itu. Meskipun nilainya tidak terlalu bagus, tetapi kesempatan untuk pergi ke Universitas Keio naik 50%. Mata ayah berubah ketika dia melihatnya. Anggota keluarga semuanya bersama. Ini juga pertama kalinya sang ayah berinisiatif untuk melihat nilai putrinya. Dia akhirnya percaya, Sayaka benar-benar berubah. Hari ujian turun salju. Transportasi semuanya lumpuh. Tapi kemudian sang ayah bergegas kembali. Sang ayah baru saja memasang rantai salju. Dalam perjalanan ke sekolah, sang ayah dan Sayaka tidak berbicara. Tiba-tiba ayah Sayaka menghentikan mobil. Dia membantu mobil orang yang terjebak salju. Sayaka menatap ayahnya, mengingat apa yang ibunya katakan. Jangan lihat penampilannya, sebenarnya sangat lembut. Sayaka diam ketika turun dari mobil. Sayaka berjalan. Ketika Sayaka berangkat masuk ke ruang ujian, sang ayah melompat keluar dari mobil, berteriak, semangat, mulai ujian. Sayaka dengan hati-hati menuliskan jawaban untuk setiap pertanyaan. Dia ingat percakapan antara Pak Guru dan kepala sekolah. Sayaka bukan sampah. Dia penuh dengan kemungkinan. Dia adalah gadis yang hebat dan luar biasa. Semua ujian sudah selesai. Sayaka membuka situs web untuk hasil, memasukkan ide siswa. Dia menutup matanya. Klik untuk mengonfirmasi.
naik sepedanya. Segera menemui Guru Hirata. Pak Guru, ada apa? Saya diterima? Apa? Bagus sekali. Setelah ayahnya mengetahui, dia memeluk ibu Sayaka. Pria berwajah tegas ini juga meneteskan air mata. Ini adalah kisah nyata. Nama asli Guru Hirata, Nobuyuki Hirata. The Bottom Hot Girl diadaptasi dari novel autobiografi. Tidak ada kejeniusan dan keberuntungan dalam film. Hanya ada satu jalan pintas, adalah melalui kerja keras terus-menerus dan pembelajaran yang membosankan. Akhirnya membuat dirinya menjadi sukses. Kasumi Arimura yang berperan sebagai Sayaka, juga aktris dari bekerja keras. Dari menjadi peran pendukung, hingga ke posisi protagonis. Dia telah muncul di 11 serial TV dan film termasuk Bottom Hot. Dapat digambarkan sebagai aktris produktif. Hal seperti itu membuat dia layak mendapatkan penghargaan. Percaya pada film inspiratif ini. Film ini dapat memengaruhi Anda untuk bekerja lebih keras sekarang. Saya yakin Anda menyukainya. Jangan lupa like dan follow.